Haleluya. Puji Tuhan saudara, bertemu kembali dalam channel Renungan Harian RPG, Renungan Penyejuk Jiwa. Channel Renungan Harian yang dibuat secara ekspositori untuk menjadi renungan harian bagi setiap anak-anak Tuhan. Kalau saudara rindu setiap hari diberkati melalui channel Renungan ini, silakan di-subscribe bagi yang belum dan tekan tanda loncengnya, supaya setiap hari saudara mendapatkan notifikasi ketika video renungan baru diposting dalam channel Renungan ini. Dan silakan di-share kepada lebih banyak orang saudara, supaya lebih banyak orang diberkati melalui renungan ini. Puji Tuhan saudara, video ini adalah video ketiga dalam topik perenungan kita, yaitu menjalani hidup bebas dari kekhawatiran. Saudara, hidup kita hari ini, kita hidup di dunia yang banyak hal begitu mengkhawatirkan. Ada begitu banyak hal yang bisa menjadi alasan untuk kita hidup dalam kekhawatiran, untuk kita terjebak dalam kekhawatiran dan kecemasan. Kondisi pandemi sekarang ini yang juga berakibat kepada ekonomi, berakibat kepada masa depan, dan banyak hal yang mengkhawatirkan oleh karena kondisi yang ada sekarang ini, saudara. Tetapi apapun kondisinya, apapun keadaannya, kalau kita belajar ke dalam firman Tuhan, maka firman Tuhan mengajarkan kepada kita sebagai orang-orang percaya bahwa kita tidak boleh hidup dalam kekhawatiran. Karena kekhawatiran itu adalah bukti orang yang tidak hidup dalam iman dan kepercayaan. Dan firman Allah jelas menegaskan saudara bahwa kita tidak boleh hidup dalam kekhawatiran apapun kondisi dan keadaannya. Saudara, adapun teks firman Tuhan yang menjadi dasar bagi kita untuk merenungkan topik ini adalah Matius pasal yang ke-6, mulai ayat ke-25 sampai ayat yang ke-34. Saudara, di ayat 25 Yesus menegaskan begini, "Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian?" Saudara, di dalam ayat yang ke-25 ini, Yesus menegaskan bahwa murid-muridnya tidak boleh hidup dalam kekhawatiran. Dan sebelumnya ada pembahasan, sehingga pada akhirnya Yesus menegaskan kepada mereka supaya mereka tidak hidup dalam kekhawatiran. Karena ayat 25 ini di bagian pertama ditegaskan, "Karena itu aku berkata kepadamu." Jadi ada penjelasan sebelumnya sehingga pada akhirnya dikatakan karena itu. Dan hal yang dijelaskan oleh Yesus di teks sebelumnya, yaitu perikop sebelumnya ayat 19 mulai, dia berkata, "Jangan kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya." Singkatnya saudara, Yesus mau menegaskan bahwa murid-muridnya tidak boleh fokus kepada dunia ini, karena dunia ini hanya bersifat sementara. Murid-muridnya harus berfokus kepada kekekalan. Mereka harus mengerjakan hal-hal yang berdampak kepada kekekalan, karena kekekalanlah yang bersifat kekal. Dunia ini hanya bersifat sementara. Mereka harus mengumpulkan harta mereka di sorga. Itu bahasa yang dipakai oleh Tuhan Yesus. Nah, lalu kemudian saudara, setelah Yesus menegaskan bahwa murid-muridnya harus fokus kepada kehidupan kekal, mereka tidak boleh terjebak kepada dunia yang sementara ini, lalu kemudian dilanjutkan ayat 25, "Karena itu," karena murid-muridnya harus berfokus kepada kekekalan, Yesus mengatakan, "Aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu." Supaya bisa fokus kepada kekekalan dan tidak terjebak kepada perkara-perkara dunia,
Yesus menegaskan kepada murid-muridnya supaya mereka tidak khawatir akan kehidupan mereka. Karena kalau mereka hidup dalam kekhawatiran, maka secara otomatis mereka akan terfokus kepada perkara dunia. Padahal dunia hanya sementara. Ketika mereka hidup dalam kekhawatiran, mereka akan sibuk dengan perkara dunia untuk menyelesaikan apa yang mereka khawatirkan tentang kehidupan-kehidupan di dunia ini. Itu sebabnya Yesus berkata, supaya murid-muridnya, supaya umat-umatnya bisa fokus kepada kekekalan, mereka tidak boleh hidup dalam kekhawatiran. Dan kemudian Yesus menegaskan yang sudah kita belajar, saudara, dari video pertama dan kedua, dan juga video ketiga ini, saudara, ada 3 alasan sehingga saya dan saudara, sehingga murid-muridnya, orang-orang percaya tidak boleh hidup dalam kekhawatiran, supaya murid-muridnya, umat-umatnya, supaya kita bisa fokus kepada kekekalan dalam menjalani hidup kita di dunia ini. Alasan pertama kita sudah belajar di video pertama, di mana Yesus berkata di ayat yang ke-27, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Yesus mau menegaskan, apakah yang tambah jika kamu hidup dalam kekhawatiran? Bisakah sehasta saja tambah dalam kehidupanmu jika kamu hidup dalam kekhawatiran? Artinya apa? Kekhawatiran tidak menambah apa-apa. Itu sebabnya Yesus menegaskan supaya murid-muridnya tidak hidup dalam kekhawatiran. Kenapa, saudara? Karena kekhawatiran tidak menambah apa-apa. Sekali lagi, kekhawatiran itu hanya akan mengurangi banyak hal. Tidak akan menambah satu pun yang positif, tetapi banyak hal yang negatif yang akan terjadi. Akan mengurangi banyak hal, mengurangi imun tubuh kita, mengurangi kesehatan kita, mengurangi kreativitas kita, mengurangi kinerja kita. Ada banyak hal yang akan berkurang jika kita hidup dalam kekhawatiran. Dalam kita menjalani kehidupan kita hari-hari ini, saudara, di mana pandemi sedang melanda, jika imun tubuh kita tidak kuat oleh karena kita hidup dalam kekhawatiran, itu akan sangat membahayakan kita. Jadi alasan pertama untuk kita tidak boleh hidup dalam kekhawatiran adalah karena kekhawatiran tidak menambah apa-apa. Dan alasan kedua, Yesus menegaskan di ayat yang ke-26, pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Yang kedua, sehingga murid-muridnya tidak boleh khawatir, saya dan saudara tidak boleh hidup dalam kekhawatiran, adalah karena Allah memelihara kita, Bapa memelihara kita. Kalau burung-burung di udara yang tidak menabur, tidak menuai, tidak mengumpulkan dalam lumbung, namun mereka dipelihara oleh Bapa di sorga, apalagi kita, kata firman Tuhan. Dia berkata, kamu jauh lebih penting daripada burung-burung itu. Jadi kita tidak perlu hidup dalam kekhawatiran, karena Bapa akan memelihara kita. Bagian kita adalah mengerjakan apa yang bisa kita kerjakan. Bagian Tuhan akan memelihara kita. Dan kemudian yang terakhir, saudara, alasan ketiga sehingga kita tidak perlu hidup dalam kekhawatiran, ada di ayat yang ke-31 mulai, saudara. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, dan apakah yang akan kami pakai. Ayat 32, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Alasan ketiga sehingga murid-muridnya tidak perlu hidup dalam kekhawatiran adalah karena Bapa di sorga tahu apa yang mereka butuhkan. Alasan ketiga sehingga saya dan saudara tidak perlu hidup dalam kekhawatiran adalah karena Dia tahu segala yang kita butuhkan, apa yang menjadi kebutuhan kita. Dia lebih tahu daripada kita tahu. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di hari esok, sehingga kita tidak tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Tetapi Bapa adalah Allah yang Maha Tahu. Dia tahu segala sesuatu, dan Dia tahu segala yang kita butuhkan. Dia tahu segala yang kita rindukan. Dia tahu segala sesuatunya dalam hidup kita.
Dan oleh karena itu, kita tidak perlu khawatir karena Allah tahu segala sesuatu. Saudara, mungkin saat ini saudara sedang menjalani kehidupan yang banyak orang tidak bisa memahami. Bahkan orang terdekat saudara juga tidak paham. Hanya saudara yang terasa begitu berat menjalaninya. Hanya saudara yang tahu. Tetapi dengar, ada satu pribadi yang tahu. Ada satu pribadi yang paham segala sesuatunya, yaitu Tuhan. Itu sebabnya apapun yang sedang kita jalani hari ini, jangan terjebak dalam kekhawatiran. Karena Bapa tahu segala kebutuhan kita, dan Dia akan mencukupkan dan memelihara kita. Karena kalau burung di udara pun Dia pelihara, apalagi kita. Kita jauh lebih penting daripada burung di udara. Puji Tuhan saudara. Saat ini di akhir video ini kita sangat bersyukur buat firman Tuhan. Di mana di tengah dunia yang mengkhawatirkan hari ini, firman Allah menegaskan kepada kita supaya kita tidak hidup dalam kekhawatiran. Kenapa saudara? Karena kekhawatiran tidak menambah apa-apa. Kenapa saudara? Karena Bapa tahu segala sesuatunya dalam hidup kita, apa yang kita butuhkan. Dan yang ketiga, karena Bapa akan memelihara kita. Saya dan saudara jauh lebih berharga dari burung di udara. Kalau burung di udara pun Dia pelihara, apalagi kita. Kita bersyukur buat firman Tuhan. Di akhir video yang ketiga ini, kita sudah belajar bahwa alasan kita tidak perlu khawatir, karena kekhawatiran tidak menambah apa-apa. Karena Bapa tahu segala sesuatu dalam kehidupan kita. Karena Bapa pasti akan memelihara kita. Kita bersyukur buat firman Tuhan, jadilah pelaku firman Tuhan. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, kami bersyukur buat firman-Mu. Di akhir video ketiga ini kami sudah belajar. Firman-Mu menegaskan kepada kami supaya kami tidak hidup dalam kekhawatiran. Sekalipun dunia ini begitu mengkhawatirkan hari ini Tuhan. Tetapi firman-Mu mengajar kami untuk tidak hidup dalam kekhawatiran. Dan hari ini kami sudah belajar. Kenapa kami tidak perlu khawatir? Karena kekhawatiran tidak akan menambah apa-apa dalam hidup kami, malah akan mengurangi banyak hal. Karena Bapa tahu segala sesuatu dalam hidup kami, dan Engkau pasti akan memelihara kami. Terima kasih Bapa. Sungguh kami bersyukur hidup sebagai orang percaya kepadamu. Karena Engkau mengajar kami untuk tidak hidup dalam kekhawatiran. Kami jalani hidup kami tanpa kekhawatiran. Terima kasih Bapa di sorga. Kami sungguh bersyukur buat firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. bersyukur